Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 IMK. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil tugas kami, dimulai dengan mempresentasikan mengenai basis desain internasionalisasi dan aksesibilitas serta desain grafik, icon, image, dan juga warna. Oke, di sini terdapat internasionalisasi yang menjelaskan tentang desain internasionalisasi yang mempertimbangkan kebutuhan pasar internasional. Di sini contoh penerapan internasionalisasi pada aplikasi kami seperti berikut. Kemudian ada lokalisasi, dia menjelaskan adaptasi produk agar sesuai dengan kebutuhan pasar lokal. Lalu kita menggunakan penggunaan warna dan logo Telkom University untuk menggambarkan bahwa aplikasi ini didesain memang untuk mahasiswa Telkom. Kemudian ada aksesibilitas yang menjelaskan pentingnya aksesibilitas dalam desain untuk semua pengguna. Di sini kita menggunakan fitur zoom in dan zoom out supaya untuk memperbesar tulisan, terutama di fitur berita Tell You. Berikut contohnya. Lalu ada icon, itu gambar visual yang mewakili objek atau tindakan. Di sini ada icon halaman beranda, sosial, dan pemberitahuan untuk memperkuat informasi dan memudahkan navigasi. Lalu di sini ada grafik yang digunakan untuk memperkuat informasi tekstual. Di sini grafik itu memudahkan pengguna untuk memahami informasi, manfaatnya untuk menyampaikan informasi dengan lebih efektif jika diterapkan dengan baik. Lalu ada warna, dia akan menekankan organisasi logis informasi, memisahkan komponen layar, menyoroti perbedaan elemen, membuat tampilan juga lebih menarik. Terus di sini juga ada warna-warna yang harus dihindari, misalnya warna yang susah untuk digabungkan, warna yang soft untuk teks, garis dan icon kecil, lalu kalau terlalu banyak warna sama warna yang ekstrim kalau disatuin. Ini adalah pilihan dari warna-warna kami. Berikut selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan untuk laporan yang week 11. Oke, jadi di week 11 itu adalah perorganisasian dan penyusunan layout. Pertamanya ada mockup, berikut adalah mockupnya. Kemudian ada visual hierarki, jadi visual hierarki itu ada hierarki informasi, header dan konten utama. Jadi hierarki itu informasi adalah di ketikalnya ada di tombol akun dan importannya ada di tombol beranda, tombol timeline, dan tombol pemberitahuan. Untuk headernya ada di nama user, judul halaman, dan kita importannya ada di judul nama-nama fiturnya, dan konten utama adalah informasi jadwal kuliah, tombol fitur aplikasi, dan importannya ada berita Tell You, postingan timeline, dan postingan pemberitahuan. Kemudian ada keterkaitan antara desain dan komponen. Jadi untuk navbar itu tombol-tombol yang ada di navbar itu akan berketerkaitan untuk membuka fitur yang lainnya seperti beranda, timeline, dan pemberitahuan. Untuk header, dalam bagian header itu memiliki hubungan dengan bagian form. Mereka berperan sebagai header atau headline dari konten utamanya, seperti judul. Kemudian ada konten utama, jadi seperti namanya, pada bagian ini terdapat fitur-fitur kegunaan utama dari aplikasi ini sendiri. Kemudian ada task perception. Jadi pada halaman beranda pengguna terdapat berbagai fitur yang memudahkan mahasiswa dalam berkuliah demi keberlangsungan kuliah seperti jadwal, nilai, dan sebagainya. Kemudian ada gestalt principle. Jadi pertama proximity. Untuk navbar, pada bagian navbar itu tombol beranda, sosial, pemberitahuan memiliki jarak untuk menunjukkan grouping pada navigator bar tersebut. Dan logo beranda fungsi sebagai tombol home memiliki fungsi yang berbeda dengan tombol sosial yang terdapat di samping kanan dari logo. Kemudian ada header. Jadi pada header, jarak antar teks judul dan teks paragraf dan elemen lainnya memiliki jarak yang sama satu dan lainnya. Jadi ini adalah fitur atau kegunaan utama dari aplikasi ini, seperti jadwal, berita, pengumuman, postingan, dan berbagai fitur lainnya.
Kemudian ada test perception. Jadi pada halaman beranda pengguna terdapat berbagai fitur yang memudahkan mahasiswa dalam berkuliah. Dan demi keberlangsungan kuliah tersebut, ada jadwal, nilai, dan sebagainya. Kemudian Gestalt Principle. Yang pertama itu proximity atau jarak. Ini untuk navbar. Pada bagian navigator bar, tombol beranda, sosial, dan beritahuan memiliki jarak untuk menunjukkan grouping pada navigator bar tersebut. Dan kemudian sama halnya dengan header. Jadi jarak antar teks judul, teks paragraf, dan elemen lainnya memiliki jarak yang sama satu dan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa mereka memiliki fungsi yang berhubungan sama lain. Dan juga konten utama yang berisikan berbagai macam info-info yang biasa dicari oleh mahasiswa. Kemudian next ada similarity. Jadi pada bagian footer terdapat kesamaan warna logo dan background logo yang berwarna hitam dan backgroundnya putih. Dan untuk continue, pertama ada navbar dan footer. Ada kontinuitas visual antara bagian navbar dan footer melalui penggunaan elemen-elemen. Ketika pengguna mengklik tombol akun di navbar, mereka mengarahkan ke bagian footer yang berisi informasi lebih lanjut tentang akun mereka pada MyTelU. Next ada header dan form. Setelah atau sosial di footer, mereka akan mengarahkan ke menu dari elemen tersebut. Terakhir ada closure. Jadi pertama di navbar, closure ini membantu pengguna mengenali bahwa elemen ini terkait dan merupakan bagian dari navigasi utama. Dan di header itu ada teks judul, paragraf, dan elemen di dalamnya membentuk satu kelompok di header. Pengguna dapat dengan mudah melihat bahwa elemen ini terkait dan memiliki tujuan yang sama. Dan next ada pemberitahuan. Semua elemen dalam pemberitahuan membentuk kelompok tertutup yang menunjukkan bahwa mereka merupakan bagian dari tugas yang sama. Dan terakhir sosial. Semua elemen dalam sosial membentuk kelompok tertutup yang menunjukkan bahwa mereka merupakan bagian dari tugas yang sama, yaitu berisi akun dari para mahasiswa. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Faris Barik. Di sini saya akan menjelaskan bagian untuk prototyping dan rencana pengujian. Nah, di sini saya akan menjelaskan singkat saja. Untuk penjelasan prototypingnya di Figma-nya di sana akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Nah, singkatnya di sini untuk rencana usability testing untuk aplikasi MyTelU kami difokus pada evaluasi interaksi dengan aplikasi. Nah, di sini kami justifikasinya menggunakan efisien untuk mengukur seberapa cepat, efektivitas untuk menilai akurasi dan kelengkapan tugas dan kepuasan pengguna untuk mengumpulkan umpan balik dari pengguna. Nah, pengujian ini akan membantu dalam memastikan aplikasi MyTelU tidak hanya berfungsi dengan baik, tapi juga memberikan pengalaman pengguna memuaskan. Dengan melakukan pengujian usability ini, pengembangan dapat memahami bagaimana aplikasi digunakan dalam ujian mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Nah, untuk penentuan dan justifikasi task skenario ini dalam pengujian usability dirancang untuk pencerminan tugas yang nyata untuk dilakukan oleh pengguna. Beberapa teks akan diuji meliputi mengelola jadwal kuliah, memeriksa nilai, dan mendapatkan akademik beserta berkomunikasi dengan staf akademik. Nah, untuk tasknya ada justifikasinya tuh skenario dipilih berdasarkan tugas-tugas yang paling sering dilakukan oleh pengguna dalam konteks akademik. Nah, dengan pengujian teks ini kita dapat memastikan bahwa aplikasi dapat mendukung kebutuhan pengguna dan memudahkan mereka dalam menjalankan aktivitas akademik mereka. Nah, selanjutnya adalah untuk penentuan dan justifikasi logistik, penentuan logistik. Nah, untuk pengujian akan dilakukan dengan beberapa sesi yang terstruktur, di mana setiap melibatkan sekelompok kecil pengguna yang representatif dalam target user. Nah, dari mulai pemilihan partisipan, lokasi pengujian, dan peralatan. Nah, untuk itu sendiri pengujiannya terstruktur terancang dengan baik untuk memastikan validasi dan reliabilitas pengujian. Dengan memilih partisipan yang representatif dan menyediakan lingkungan pengujian yang sesuai, kita dapat memperoleh data yang lebih akurat untuk pengujian ini. Nah, untuk penjelasan desain UI-nya di Figma, prototypingnya akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya, Viego. Oke, baik. Terima kasih. Sekarang saya akan menjelaskan UI dari tugas besar kami dari awal step 1 sampai step 13 tentunya. Mungkin saya langsung ke file Figma-nya, tidak perlu share screen di Gmeet-nya. Sebentar. Baik.
Ya, ini adalah file project kami, yaitu file tugas besar kami, yaitu kita membangun redesign aplikasi MyTelU tentunya sesuai apa yang diperintahkan dari kelas kami. Di sini kami mempunyai komponen, kita mempunyai mockup, kita mempunyai foto referensi yang berdasarkan dari MyTelU yang asli. Lalu di sini sudah saya bagi juga untuk UI UI-nya di sini totalnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 page yang sudah kami buat di sini. Lalu kita mungkin langsung saja ke implementasi aplikasi UI-nya. Tampilan flow pertama akan muncul seperti ini, akan ada tampilan hello yang berjalan seperti ini. Kita tinggal memerlukan pencet saja. Oke, lalu kita akan diarahkan untuk ke halaman login. Maaf, Diego. Ya, Punten, Diego. ya. Sebentar, share screen-nya belum nyala. Ya, soalnya saya ini langsung ke ini saja, langsung dari sini aja, gitu. Oke, lanjut kita ke halaman login. Di sini kita mempunyai yang namanya login. Di sini ada username dan password. Yang dimana kalau fieldnya itu dipencet, maka dia akan berinteraksi seperti variannya itu. Jadi saya membuat varian, ada yang tulisan username, ada yang garis dan ada yang kosong sehingga bisa bertampil seperti ini. Begitupun dengan password. Jadi mouse-nya untuk hilang mouse-nya beralih ke tempat yang lain maka akan hilang. Lalu di sini ada mockup-nya juga untuk interaksinya juga maksudnya. Di sini kita pencet login langsung ke halaman home kita yang sudah buat di sini. Nah, ini adalah tampilan home UI kami dari redesign aplikasi MyTelU. Di sini tampilan utamanya teman-teman. Di sini kita juga ada untuk prototyping untuk jadwal kuliah hari ini gitu. Jadi semakin banyaknya nanti jadwal kuliah di hari tersebut semakin bertambah. Kebetulan di sini kami membuatnya itu 3 yang bisa dipencet lalu mengarah ke tempat yang lain. Lalu di sini ada inti beritanya yang bisa kita lihat juga di sini teman-teman. Seperti ini yang bisa kita scroll seperti ini. Lalu ada fitur aplikasi. Alasan kami membuat fitur aplikasinya ada 4, yaitu dikarenakan kita telah melakukan survei juga fitur apa yang sering dipakai untuk mahasiswa di aplikasi MyTelU, yaitu ada 4: nilai mahasiswa, presentasi mahasiswa, jadwal mahasiswa, dan bantuan LHK. Lalu di bawahnya ada berita MyTelU juga. Untuk yang pertama mungkin pengujian untuk nilai mahasiswanya dulu. Di sini seperti ini tampilan yang nilai mahasiswanya, ada tampilan seperti ini, dan kalau misalnya ini dipencet dia bakal prototypingnya naik ke atas seperti ini. Lalu kembali lagi turun, kita balik ke home. Untuk yang presentasi mahasiswanya seperti ini, kita meredesain yang scan QR, ada scan QR dan galerinya juga. Lalu kalau kita mau melihat link jadwalnya ada di sini juga, bisa kita ngelihat sesuai harinya, ada Senin sampai pun hari Minggu juga ada. Ketika dipencet maka akan keluar mata kuliah di hari tersebut. Lalu jika kita ingin presensi, kita kembali ke halaman yang tadi scan QR-nya. Itu adalah prototyping buat presensi mahasiswanya. Lalu kita beralih ke jadwal mahasiswa. Untuk jadwal mahasiswa sama kayak tadi tampilannya seperti ini. Jadi kita bisa scroll dari Senin sampai hari Minggu. Lalu kita bisa presensi kembali lagi ke halaman scan QR yang tadi. Lalu yang terakhir, fitur yang terakhir ada yang bantuan LHK. Nah, di sini kita juga sama membuat beberapa field yang bisa berinteraksi dengan manusia seperti ini. Jadi ketika dipencet akan hilang muncul garisnya, dan ketika keluarkan dari fieldnya mouse-nya maka akan kembali lagi si tulisan awalnya. Begitupun dengan deskripsi pengaduan. Lalu di sini ada kategori pengaduan, ada bukti pendukung seperti layaknya kita ingin meminta bantuan LHK. Di sini ada checkbox untuk menentukan kita berobot atau bukan. Ketika kita mengirimkan pengaduan, maka akan muncul UI seperti ini. Pengaduan kamu sudah diterima, harap ditunggu. Lalu kalau kita mencet OK, kita akan beralih ke halaman utamanya lagi. Lalu untuk forum kita seperti ini. Kita forum seperti ini. Kita juga ada untuk menambahkan tanya forum di sini. Jadi kita tinggal pencet aja apa yang sedang terjadi, terus kita bisa post juga begitu. Lalu setelah ngepost kita bakal kembali lagi ke halaman forum tersebut. Lalu untuk pemberitahuan kita ada notifikasi page yang nanti dimana akan bertambah sesuai admin yang nambah seperti itu. Lalu kalau misalnya kita beralih ke halaman profile seperti ini, akunnya ada tampilan foto, ada tampilan nama panjang, NIM, dan statusnya mahasiswa.
gitu. Di sini ada pengaturan Face ID, ubah status pengguna, biometrik login, career login. Dan kalau misalnya kita keluar di prototypingnya akan muncul mockup seperti ini. Apakah Anda yakin untuk keluar? Jika kembali, maka akan tertutup. Kalau jika keluar, maka akan kembali lagi ke halaman login seperti ini. Seperti itu. Jadi itu adalah penjelasan hasil kerja kami tugas besar pada mata kuliah IMK pada semester ini. Prototyping sudah kami buat, pewarnaan sudah kami pikirkan, untuk survei juga sudah kami buktikan. Maka dari itu kami membuat fitur aplikasinya itu ada 4 yang paling utamanya. Lalu untuk UI-nya juga kita udah melakukan penguji cobaan dan ini sudah insya Allah terbukti untuk fleksibilitasnya seperti itu. Lalu mungkin sudah cukup dari penjelasan UI dari kami. Itulah presentasi dari kami dari laporan dan UI-nya. Jika kami ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.